Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Duduk sini. Iya, lu tuh. Ya udah tes. Duduk dulu sini dulu. Ini lift nggak? Enggak. Lift bukan ada pencetan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre, juga adanya Kodonditan. Punya orang, pan sedot aja. Adanya Kodonditan. Ya, dan juga adanya si Siapa itu? tadi. Oh, si Raka. Oh, punya Raka. Ada Glenn, gue lagi nyapa juga. Ada aja ya. Udah. Ya. Diulang nggak? Nggak usah ya. Udah ya. Jadi kali ini memang kafe di sini belum buka, cuman tes, istilahnya apa ya? Bukan tes ya. Opening test drive. opening trial lah gitu. Ya. Dan kebetulan Kodondi saya undang dan Bang Glenn, ya kan. Diundang doang. Makan bayar. Emang enak. Jangan buka aib. Kita punya teman pelit tuh aib kok. Gak usah ngomong nih, gak usah ngomong. Lu juga terlaluan, 20.000 masih dibayarin. Lah, orang Ini, ya kan? tuh. Lu juga Ini lagi muka dua nih. 20.000 udah dibayarin, coba. Lu juga 20.000 nagih. Bayar gua kok. Bersih Saya kan? pulang, gitu. Bersih kan? Ya? Bayar gua klien. Telepon bini lu kan? Cie. Ya kok. Asik. Padahal bininya kok. Buset, bini dipanggil kok. Ini kayak gini nih ya. Ya. Kalau udah ngumpul, omongannya udah mulai ngaco. Oke, gua sapa dulu nih sama Kodondi. Assalamualaikum Kodondi. Waalaikumsalam. Ya. Dan ini nanti di channelnya Kodondi sih ya, bukan di channel saya. Channel saya lagi masih dalam dismonetasi. Sian ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Ini tempatnya tempat apa nih jadi ini? Jadi ini tempat resto ya, coffee shop, resto. Jadi ada nasi uduk, Asodo. terus ada ramen, ada dimsum, ada ya segala macam, ada kopi. Kalau ini saya tuh kopi lah, snack. Dari kapan launchingnya? Kirain launchingnya kapan? Jadi soft openingnya udah buka, tapi soft. Jadi masih belum full apa yang kita jual, tapi kita soft opening itu tanggal 15. Kalau soft tuh berarti maksudnya yang dijual soft gitu. Bukan. Bubur gitu. Maksudnya tuh ya masih soft opening, maksudnya tuh soft launching. Oh, soft launching. Jadi kita buka belum peresmian. Tanggal 15, tanggal 20. 15 bulan apa? Tahun depan? Januari ini. Oh, Januari ini. Februari ini. Februari ini. Nah, itu setelah pemilihan umum. Tanggal 15. Setelah pemilihan umum, nanti tanggal 20 itu baru grand launching. 20 Februari. 20 Februari. Dan peresmiannya itu yang melakukan peresmian itu insya Allah Bang Haji Romai Rama. Masya Allah. Oh ya? Ya. Haji Romai Rama? Haji Romai Rama. Ini di sini. Di sini nanti. Sonata Group berarti. Enggak soneta. Jadi tapi ada dia nyanyi nanti. Oh, ada nyanyi juga. Woy. Jadi dia yang meresmikan, dia yang ingin doa. Dia yang resmiin, dia yang nutup gitu. Enggak, jangan ditutup. Lah emang lu nggak tutup? Emang 24 jam ini? Rencana kita 24 jam. Oh, 24 jam. Iya. Mantap, Masya Allah. Jadi rencana, tapi kalau nasi uduknya enggak, ya Allah itu ketutup. Itu ntar jatuh tuh. Kagak kesenggol lah. Jadi, tapi nasi uduknya enggak. Jadi kopi sama ramen mungkin sama dimsum 24 jam. Ngomongin apa sih? Kafe gua Kristologi. nih. Kristologi. Kok bukan kafe gua. belum kristologi. Lu kenapa nggak kafenya kafe kristologi aja? Iya. Hah? Kenapa nggak kafe kristologi aja? Jangan cari inilah. Cari apa? Cari pelanggan. Ya nanti dulu lah. Kita kan mau umum. Oh, Mau umum supaya ini. Kalau cari kristologi nanti ada yang nggak dateng. Semburit bakti. Jangan ngomongin semburit. Salah ya. Lu belum semburit aja lo. Pas itu. Aduh.
Jadi ngonten apa enggak ini? Ini kita lagi ngonten sebenarnya, tapi ngonten ngaco nih sebenarnya. Nah, sebenarnya gue pengen nanya-nanya kok yang tentang masalah di Bandung kok. Oh. Nantinya. Nah, Kenapa di Bandung? jadi katanya ya, menurut kabar burung, Masuk kabar burung. menurut Burung kabar, siapa? menurut Lu jangan dipenggal gitu loh. Kabar menurut burung kabar burung Ya, burung siapa? ada yang murtadin, ada yang murtad. Burung murtadin. Kenapa? Menurut kabar burung ada yang murtad. Oh. Jadi ada kabar burung murtadin. Enggak, gua kira burung murtadin ini kenapa? Iya itu. Enggak, bukan. Gue penggal. Aduh ya Allah. Lu lagi Iya. wajib prahara. Iya. Jadi menurut kabar burung ada yang murtad. Gitu. Di Bandung. Bukan di Bandung. Di mana tuh? Sumedang. Oh, di Sumedang. Tapi dia ke Bandung. Iya, dia janjian sama gua di Bandung. Tapi dia udah murtad itu. Udah. 3 Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan ya? Terus? Dia Ya. bukan karena mimpi ketemu Yesus ukuran 3 meter katanya. Wih, Oh, nggak bilang 3 meter Kalau loh. ngomong ya, 3,5 meter. 3 meter. nggak sampai bedanya. Enggak. Jadi cuman kita lagi susah. Usahanya mungkin lagi nggak lancar. Terus mimpi sampai 3 kali katanya mimpinya. Habis mimpi dia nyari gereja. Maksudnya dia mimpi nyari gereja gimana sih? Iya, habis mimpi ngelihat orang sosok tapi mukanya nggak kelihatan lah gitu. Ada sinarnya gitu katanya. Habis mimpi 3 malam turut-turut katanya. Kalau 3 nggak salah. malam berturut-turut. Terus habis itu besokannya dia nyari gereja. Milih tuh 4 gereja tuh. 4 gereja samperin. 2 atau 3 kalau nggak salah disamperin. Akhirnya dia ke gereja GPDI ya. GPDI, Gereja Pentakosta, Pantekosta. Begitu datang ke gereja, bilang lagi nyari-nyari Tuhan gitu. Hilang kali Tuhannya dia. Enggak, yang Sama pendetanya dibilang gini, wah berarti kamu udah dipilih Tuhan. Gitu. jadi Terus langsung murtad. didoain yang dikelilingin tuh yang pakai bahasa roh gitu. Diraba-raba Terus gitu. dia ngaku, dia kan ditanya, ngaku nggak Yesus sebagai Tuhan juru selamat, ngaku. Ya, terus orang itu nanya sama gua, itu kalau gitu hitungannya udah murtad belum? Ya murtad lah kalau udah bilang. Loh, tapi dia belum dibaptis. Belum dibaptis. Tapi dia udah menyatakan dirinya murtad. Bukan, dia ditanya sama orang gereja. Akhirnya kan setelah didoain dia ditanya, percaya nggak Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Jadi ngaku iya. Ya kalau udah ngaku iya kan berarti udah murtad. Walaupun belum dibaptis dia udah murtad. Ya iyalah, jadi udah mengakui sesembahan lain selain Allah. Nah, kok apa namanya? Gue ngelihat di YouTube lu putar balik nih dia, gitu. Gimana Di maksudnya? balik kanan ya maksudnya Balik balik ke kanan. Islam. Iya, kenapa gitu bisa begitu? Kenapa? Ya terus akhirnya dia katanya sih nonton video gue yang Mari Untung. Terus dia mikir. Habis mikir, sebelumnya dia udah ketahuan sama bininya. Ketahuan sama bininya kalau dia udah masuk gereja. Terus sama bini kasih ultimatum. Kalau lu nggak balik ke Islam, gue nggak bisa lanjutin nih pernikahan ini gitu kan. Bininya bagus ngomongnya. Bininya ngomongnya gini, bukan saya nggak mau, tapi ajaran agama saya yang ngajarin itu nggak boleh gitu. Nah, bagus dong. Betul. Nah ya udah, terus akhirnya gara-gara ultimatum itu si cowok ini jadi mencari lagi lah tentang Islam gitulah. Selama ini sih katanya dia sholatnya juga bagus, cuman ya itu karena mungkin dia nggak terlalu banyak pemahaman soal Islam. Akhirnya terus dia nonton video gua sama Ari Untung, akhirnya dia ngubungin gua di IG. Ya alhamdulillah kemarin udah ketemu di Bandung. Dan akhirnya dia syahadat ulang lagi. Akhirnya saya tulang. Dan apa yang dirasakan sama dia pada saat dia Biasa aja, nggak dingin nggak panas, orang di hotel soalnya. enggak, bukan suasananya. Habis Dianya Lagi dia. hujan kok. Hah? Hujan itu. Enggak, bukan suasana. Astagfirullah. Apa? tapi kan nggak dingin kan? Nggak dingin juga. Jadi ada punya suam-suam kuku lah. Langsung kuku lah. Dia jadi pada sore itu kira-kira Tunggu. cuaca bersuhu. Gua nggak nanya Celcius. cuaca, suasana. Gua nanya dianya. Hujan rintik-rintik. Perasaannya gimana? Ya dia pada Oh iya, saat dia cerita gini. Akhirnya dia mantap untuk masuk Islam lagi. nah itu maksudnya. Katanya pas dia lagi jualan, bininya ngirim dia foto anaknya yang umur 3 tahun sholat. Oh, dia ngeliat Nah, begitu. terus dia terenyuh gitu kali ya. Nah, terus dia nyari gua gitu lah. Nah, habis adat, besokannya aku dengar kabar, dihubungin sama pendeta, gitu. Kami masih menerima. Dengan tangan terbuka gitu katanya.
Terus akhirnya jawabannya dia apa? Ya dia udah bilang nggak bisa balik lagi, dia udah muslim gitu katanya. Oh, alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Emang perkara juga ya. Perkara apa? Dia nih, ya ada orang yang udah murtad, akhirnya gagal nonton videonya dia. Lah kan dia ngubungin gua, bukan gua nyari-nyari dia. Iya, maksudnya tuh kan gara-gara lu. Makanya kan lu kan banyak yang dibenci. Benci siapa? Iya, sama orang-orang itu sampai katanya Kenapa lu harus benci sama gua? menurut kabar ya burung Andre Tunggal laporin. Disunat. Mau belum sunat deh? Udah dong. Lah, Udah burung kan Andre. larinya kesunat. Enggak Kata menurut burung Andre. menurut kabar burung Andre Tunggal ngelaporin lu. Hah? Ya kan ada tuh Nggak kata tahu, gua. komen-komen. Gua malah nggak tahu. Iya katanya ada nih dia dilaporin, ya kan? Ya biarin aja. Biarin aja. Kalau mau laporin, jangan tidak ya. Nanti juga nanti kebalik. Oke? Karena intinya Kodondi ini hanya membaca sesuatu yang ada di Bible itu sendiri, ya. Bukan jadi mengkritik teks ini. Kalau seandainya kamu bisa menjawab, dijawab. Ini begini nih, ya kan? Kamera aja nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, udah tahu bisa dibuang ke sono, nggak usah ke sono, gitu. Ya. Gue capek bro. Lagi lo mau di tengah sih. Nah, jadi apa namanya banyak nih yang nggak suka dengan itu. Terus ada siapa lagi yang disyahadatkan sama Yuni, Sama Juni. sama lu, Oh. sama Sama Yuni. Yuni. Yuni bini gua, nggak sama lu. ada itu Yuni Bibir. Yuni bibir siapa? Yuni Bibir yang di TikTok itu. Yuni Wijaya. Tuh Lina Wijaya. Lina Wijaya. Itu Yuni itu ya. Enggak, ada berapa yang karena kan ada tuh gua ngeliat di YouTube lu itu. Oh, kalau minggu kemarin ada lumayan banyak. Ada berapa orang gitu lah. Hmm. Awat-awat semua. Ya tiba-tiba aja datang tersadat. Tapi ada satu yang datang diskusi 3 jam, nggak syahadat. Terus pulang dulu, besoknya datang lagi baru syahadat. Ada yang begitu. Lu niat gak sih untuk misalkan kayak gini untuk nyadatin orang gitu sebenarnya? Enggak. Hah? Ngapain? Lu kira nyadatin orang nggak punya beban apa? Jadi lu tuh nggak niat untuk nyadatin orang. Enggak. Tapi kebanyakan orang-orang itu malah sadat gitu. Iya. Ya, kan gue cuma terima tamu. Ada yang katanya mau belajar Islam, ya ayo. Udah ngobrol-ngobrol. Ayo. Sadat ya alhamdulillah. Ada juga yang ngobrol sampai 3 jam nggak sadat ya nggak apa-apa. Oh, ada yang Kita cuma terima tamu aja. ada yang ngobrol. Kemarin ada bapak-bapak sama ibu-ibu datang. Hmm. Bukan suami istri ya. Si ini mereka nih katanya ini teman lama lah, teman sekolah gitu lah. Si ibu ini perempuan. Ibu Enggak. ini perempuan. Tunggu. Wanita. Ibu-ibu, udah ibu-ibu. Enggak, ya bukan. Udah terus udah capek gua. Terus. Ibu ini perempuan. Ya begini ya saudara-saudara semuanya Ya, ya. udah paruh baya lah ya, udah paruh baya. Dua-duanya udah paruh baya, udah temen Bapaknya sekolah laki-laki, lama lah gitu. Bapaknya laki-laki. Bapaknya laki-laki, udah hampir kayak kakek lah. Gitu. Lu kenapa sih tanggepin? Udah ngomong aja nggak apa-apa. Nggak usah tanggepin. Si bapak ini Katolik, Pokoknya di tanggapan. si ibunya nih Muslim. Mulung. Oh. Ngobrol sama, tadi cuma mau ngobrol sejam jadi hampir 3 jam. Ya walaupun si bapaknya ini nggak begitu familiar dengan Bible-nya, tapi pemahaman dia tentang Kristennya cukup bagus, cukup bagus. Ya artinya doktrinnya cukup menempel lah doktrinnya lah. Ngobrol. Cuman giliran gua review lagi videonya, kasihan, Maksudnya kasihannya gimana? banyakan bengong. Oh, mikir kali dia. Iya, mikirnya kelamaan sampai gak tega jadi. Yang bengong siapa? Bapak itu. Bapak itu. Bukan lu. Ya bukan, kan gue yang nanya. Gue cuma nanya. Enggak, maksudnya gini kan banyak Waktu nih. gue nanya gini, jadi Pak, itu tentara Romawi itu berjasa apa berdosa Pak buat Bapak? Gitu. Buat Bapak sebagai orang Kristen yang percaya dosanya ditebus sama Yesus yang mati di atas kayu salib gitu. Yang nyalip kan tentara Romawi. Gue cuma nanya tentara Romawi itu buat Bapak berjasa apa berdosa? Mikirnya lama banget tuh. Karena dia takut salah ngomong. Iya. Dia kalau bilang berjasa namanya ngebantuin Yesus diiniin. Ya, selalu kan jawaban orang Kristen yang jawaban mentok ya. Itu sudah ketentuan Allah katanya. Iya. Ya, ketentuannya di mana?
Jawaban template gitu namanya. Nah, giliran dia ngomong ketentuan, kan gue jadi nanya berikutnya. Nanya berikutnya kan gini. Jadi, Yesus itu datang, diutus sama Bapa, hanya untuk mati, nebus dosa Bapa gitu kan. Kan gitu, misinya. Berarti itu misi bunuh diri bukan, Pak? Loh, iya dong. Iya. Atau Bapak sendiri Lu yang jadi mancingnya Yesus. gila mancingnya. Oke tuh. Nah, ya. Enggak, kasihan. Tapi Mana nggak pengomong. dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Tapi bengong. Tapi banyak bengongnya. Yaitu menunjukkan bahwa dia masih bisa mikir lah gitu lah. Tapi kelihatan kayak ada keraguan lah ya. Ada, Wajar betul. lah. Kalau dokter Mungkin yang ya, mungkin bertahun-tahun, dia waktu itu belum mau sadar karena ada hal penting dengan keluarga dia yang mungkin cukup penting lah ya, yang dia nggak mau buru-buru mungkin ya. Ya akhirnya dia nggak sadar, ya nggak apa-apa, gue cuma pesan Pak, ya udah Pak, nggak apa-apa, Bapak tolong renungkan aja apa yang kita omongin hari ini. Ya udah, alhamdulillah. Nah, nggak kan banyak nih yang ngomong nih. Itu si Dondi itu emang niatnya untuk nyadatin orang. Siapa yang ngomong gitu? Ada beberapa ada yang ngomong di komen segala macem. Istilahnya ini udah dari kode gue sendiri. Ini gue ya, dari awal mau belajar kristologi, gue nggak pernah punya niat mau sadatin orang atau mau membuat orang untuk menjadi mualaf, nggak, sama sekali nggak. Tapi orang itu datang. Ada temen gue juga yang juga belajar kristologi, dia punya niat dari awal memang mau membuat seseorang jadi mualaf gitu. Gue nggak mau seperti dia, gue nggak mau. Karena kan kita tahu Rasulullah aja nggak bisa mensadatkan pamannya. Jadi kenapa kita harus maksa mau bikin orang jadi mualaf gitu loh? Jadi nggak ada tujuannya Nggak begitu. Tapi mereka yang datang sendiri ya kok ya. Mereka yang ngubungin DM di IG, terus ada gue kasihkan nomor Suci staff kan, atur janji. Baru nanti Suci yang kasih tahu, Pak nanti hari ini jam sekian, tanggal sekian datang orang namanya ini. Nanti lu ngomong kayak begini banyak yang ini lagi yang minta. Ya kalau yang mau datang ya silakan, kalau memang tujuannya untuk diskusi. Lebar-lebarnya untuk mau diskusi bertanya-tanya. Toh kalau lu ada apa-apa gitu gimana? Ada apa-apa gimana? Ya nanti nggak tahu Lillahi ta'ala aja lah. Emang gue nggak bisa nunduk balas apa? Oh saya. Apaan sih itu Ya lillahi ta'ala mulai aja. Hah? Ya lillahi ta'ala aja. Istilahnya kalau Apa sih dari tadi? Enggak, biar naruh penuh mejanya. Coba ini ya. bawa pulang. Nah, ini kalau saya kita kan cuma dakwah. Kita bukan mau apa sih? Mau menjadikan momen orang syahadat terus menjadi sesuatu yang heboh gitu enggak. Ya kalau kita cuma tayangin di YouTube doang kan nggak apa-apa, itu kan bisa juga menjadi syiar. Mengilhami. Ya maksudnya siapa tahu orang melihat video kita jadi mikir gitu kan. Gitu doang. tapi banyak yang datang ke lu tuh bukan hanya Islam tapi Kristen banyak ya. Banyak. yang datang. Dan nggak semuanya syahadat ya. Ada beberapa yang nggak Nah, syahadat benar juga tuh. nggak apa-apa. Jadi cuman apa namanya dia mau diskusi segala macam. Dan yang syahadat pun tidak semuanya mau ditayangin. Oke? Jadi kalau datang tetap kita harus rekam. Karena kan itu untuk kepentingan dokumentasi yayasan. Tetap direkam, tapi untuk menayangkan di YouTube kita harus dapat persetujuan dari narasumber. Bersangkutan. Boleh nggak ditayangin? Kalau nggak boleh, kita nggak akan tayangin. Bahkan ada narasumber yang minta gue bikin surat pernyataan bahwa video ini tidak akan ditayangkan. Oh, Nggak ada ya? apa-apa, gue bikin, gue tanda tangan, gue kasih dia. Ada Kalau ya? ada yang misalnya sampai tayang, nanti dia boleh nuntut gue. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah buat kita. Gitu aja. Ya, pokoknya direkam tetap direkam, tapi belum tentu ditayangin. Kita selalu menayangkan video itu harus dengan persetujuan narasumber. Itu aja. Jadi niatnya Kodondi ini itu bukan mau mensyahadatkan tapi mencegah adanya upaya-upaya pemurtadan, betul ya? Oh. Iya, ya kan itu kan memang misi kita. Ah. Nah, sekarang kalau dari dakwah kita terus ada orang yang alhamdulillah dapat hidayah, terus mereka menghubungi kita, masa kita tolak kan? Betul. Apalagi kan kita yayasan bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, ini penting juga nih. Karena tidak semua masjid Mengeluarkan itu di bawah yayasan. Jadi kalau dia tidak di bawah yayasan, masjid itu tidak di bawah yayasan, surat pernyataan masuk Islam dari masjid itu tidak diakui sama Dukcapil. Masalahnya di situ. Jadi ada orang yang udah bersyahadat di salah satu masjid, dapat surat pernyataan masuk Islam, tapi giliran dicoba untuk merubah keterangan agama di KTP ditolak sama Dukcapil. Kan sayang.
Nah, akhirnya mereka harus mencari yayasan yang bisa ngeluarin sertifikat, diakuin gitu. Kok bolong sih? Jadi apa namanya yang kalau ada yang syahadat di tempatnya Kodondi ini sertifikat ya? Apa? Itu dari nama Dari yayasan dong. JPM. JPM. Jadi kalau misalnya ada yang mau, jadi intinya tidak fokus untuk mensyahadatkan ya. Jadi ini kita poinnya ini jangan berpikir ini gara-gara Kodondi nih makanya banyak yang orang misal ini lu ngapain sih lu ngusik-ngusik apa namanya Sebenarnya gini ya, kita mensyahadatkan orang, itu kan kita juga punya tanggung jawab. betul sangat betul. Ada dong tanggung jawabnya. Iya. Untuk menuntun syahadat seseorang itu mudah, ya, mudah. Tapi untuk membinanya itu jauh lebih susah. Karena apa? Karena setelah orang itu bersyahadat, kan kita harus, ya paling tidak karena kita yayasan, kan kita pengen orang yang bersyahadat itu menjadi Islam yang kafah. Ya dong, sholatnya bisa menjalankan syariat Islam, minimal paling tidak bisa baca Quran gitu. Mau nggak mau kan kita harus, malah kita yang mengeluarkan biaya lebih untuk mereka. Kita sediakan guru privat, datang ke rumah, ngajarin ikro, itu kan butuh biaya. Kita bebaskan si mualaf ini dari biaya loh. Nah, dana-dana yang kita pakai ini ya, entah itu untuk studio, entah itu untuk debat, entah itu untuk membina para mualaf, termasuk ngirim guru privat ke rumah mereka masing-masing, ya itu semua dana dari donasi. Namanya yayasan memang pendapatannya memang dari donasi. Udahlah apa ada nggak yang kayak tentang mualafnya ada yang mualaf nih terus dia diusir Ada yang datang ke gue udah bawa tas ransel. Terus tinggal di mana itu? Kalau yang jadi biar teman-teman tahu semua ini. Kalau yang Ikhwan kita taruh di rumah Quran. Di rumah Quran di daerah mana? Di daerah Cibinong. Di rumah Quran itu banyak kamar lah. Walaupun ada santri-santri. Kayak si itu ya, siapa namanya? David. Ya. Itu kan datang dari Medan ke Jakarta hanya untuk bersyahadat, dikira mualaf, habis itu masuk rumah Quran. Di rumah Quran aja kita sampai kirim ustadz yang bisa sunat. Kita sunatin gratis, gak perlu bayar. Jadi nggak bayar sama sekali. Enggak, kita yang bayar ustadz itu, yang menyunat itu. Udah, jadi sudah suruh sunat, sekarang udah belajar ikro. Justru itu kan tanggung jawab kita mensyahadatkan orang. Jadi bukan semata-mata cuma syahadat lepas gitu aja ya. Enggak, soalnya ini informasi nih kan di YouTube itu kan kebanyakan orang-orang itu kan dia cuma tentang masalah kritik ekspos segala macam. Nah, ini penjelasan kayak gini nih belum ada nih, Po. Jadi biar tahu juga karena kan tuduhan-tuduhan ke lu ini banyak banget nih. Yang namanya dituduh lu apa namanya ngerusak apa akidah orang lain, agama orang lain segala macam. Iya kan pikirannya mereka. Namanya tuduhan kan nggak boleh. Namanya kan tuduhan. Lu ngapain sih kok Bondi Islam tapi isinya Bible mulu? Begitu gimana kok? Oh, ada yang nantang gue gitu. Hah? Ada yang bukan nantang. Dia menuduh gua, ini jangan-jangan Dondi ini bukan muslim. Nah itu maksudnya tuh. Ngumpul-ngumpulin Bible banyak-banyak. Gua malah seorang yang komen gitu begini. Lo buktiin gua bukan muslim, gua bayar lu 100 juta. Gua buktiin gua muslim, lo bayar gua 50 juta. Sampai sekarang. Gua tambahin 100 juta lah. Sampai sekarang tuh orang nggak berani buktiin. Begitu dong. Ada yang kalau begitu coba. Iya, terkadang kan mereka kan coba mau untuk apa namanya framing lah. Iya, udah gitu udah. Bunuh karakter gitu loh kok. Bunuh karakter lu supaya Kill the messenger. Kill apa? Nah, Kill the messenger. Yesus dong dibunuh. Apa Yesus messenger bukan? Iya, kill the messenger kan selalu begitu. Bunuhlah yang menyampaikan pesannya kan begitu. Oh iya. Jadi di saat seorang sudah menyampaikan kebenaran dan bisa dibantah dengan dalil-dalil lain, yang dibunuh karakter orang yang membawakan itu. Itu sudah terjadi dari zaman Caesar Nero. Oh dia lahirnya nggak normal ya? Itu susah deh. Lu ngaco, lu juga ngaco. Lahir serius dia. Makanya kan enak gak gitu? Enak sih. Udah biasa. Enggak, ini lagi pula gini loh kok. Gue juga harus mengklarifikasi tentang masalah tuduhan-tuduhan tentang lu. Banyak sekali. Gue banyak nonton di YouTube tuh. Don Dita muka lu. Ya kan katanya orang agama sebelah ngomongin
ya kan, bahwa si Doni itu begini. Jadi dia coba mau membunuh karakter lu, ya kan, Dengan dengan ada salah satu gua nggak tahu dia pendeta atau bukan ya, namanya Yeremia. Yeremia siapa aku lupa belakangnya. Oh itu curhat gitu di videonya. Dia nge-live tapi curhat soal gua. Dia bilang gua ustadz yang apa sih namanya perusak apa ya persatuan atau apa gitu. Terus menghina katanya soal ini. Soal gua bilang bahwa orang Yahudi itu kan kalau pergi ke suatu tempat dia nggak boleh Gereja. dia boleh masuk masjid tapi dia nggak boleh masuk gereja. Mereka boleh masuk masjid kenapa? Karena mereka tahu bahwa di masjid itu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau gereja nggak boleh masuk karena gereja adalah tempat penyembahan berhala. Berhalanya adalah Yesus. Dia bilang, gua ngomong begitu tuh berarti gua menghina. Loh, itu fakta nggak? itu fakta. Nah justru kemarin kan gua bikin reaction. Gua bisa ngomong begitu karena rabi-rabi Yahudi yang ngomong gitu. Ya kan sesuai dengan apa yang Iya, iya. Rabi-rabi Yahudi yang ngomong gitu, bahkan Rabi Tokyo Singer yang pernah podcast sama gue juga ngomong gitu. Terus gue bukain juga website resmi dari orang-orang Yahudi, dari rabi-rabi Yahudi, yang juga ngomong begitu. Itu udah dari zaman bahula gitu. Zaman Hong. Nah, udah dari zaman dulu memang rabi-rabi Yahudi itu udah mengeluarkan fatwa seperti itu gitu. Bahkan Rabi Tokyo Singer itu kalau dia ke suatu mall, kalau di mall itu ada pohon Natal, dia nggak akan ngelewatin pohon Natal itu, dia akan muter gitu supaya nggak ngeliat pohon Natal itu. Sampai begitu. itu sampai sekarang. Sampai sekarang lah kita lihat sendiri kan orang Yahudi di Israel gimana. Iya. Kalau ngeliat orang Kristen, Iya. orang Kristen kan diludahin. Iya. Sampai begitunya coba. Tapi kenapa orang-orang di sini membela? Ya kan mereka merasa bangsa Israel rohani. Jadi salah kaprah dong ya. Ya itu kan hak mereka, itu sih terserah lah, hak mereka lah. Cuman maksudnya gini, apa yang saya omongin itu saya udah berusaha selalu saya usahakan itu ada dasarnya, ada dalilnya, entah dokumen, entah pernyataan dari pihak lain. Gitu. Nah kalau itu tuh dianggap terus dari saya yang menghina, berarti orang yang menuduh saya itu orang yang apa namanya? Apa namanya? Kulit. Kok kulit? Kurang literasi gitu. Oh, bukan tegak tengok. Apa dong? Ya, Iya, jadi coba mau mengklarifikasi, Gun. Jadi mencoba untuk mengklarifikasi ya adanya cibiran-cibiran tentang UFO. Ya, makanya di sini kan kemarin itu kan Kodogi baru pulang dari Bandung. Ya. Untuk tujuannya itu bahwa menemui adanya yang dimurtadkan dan juga ada yang disadarkan selain dia ada ya. waktu di Bandung itu gue juga ke rumahnya Erik ya. ya, malam channel ya. Ketemu ibunya. Ya, ibunya kan masih sakit, masih terbaring di tempat tidur lah. Ibunya ini kan belum muslim. Iya, masih Advent. Tapi walaupun dia belum muslim, dia pengen ketemu gua gitu. Karena dia nonton video-video gua kan. Ngacau lu ya. Hah? Aku pengen kacau. Iya. Oh, dia mau nontonin soalnya. Ya masalahnya yang nyuruh dia nonton siapa kan gak aku. Yang nyuruh dia mau nonton sendiri kan. Nah, ceritanya karena dia sering nonton video gua, jadi dia pengen ketemu gua gitu. Nah, mumpung kita ke Bandung kan kita mampir. Kita mampir ke sebuah daerah yang mungkin 80% Kristen. Oh, kampungnya itu ya. Iya, Gua ke situ kok, sempat ke situ gua. Itu kan apa kamu Ciranjang ya? Iya. Ciranjang. Kampung Kristen. Ya, Mahal. gereja gitu. Gereja. Kita ngobrol sama ibunya. Dengan ngobrol sama ibunya tuh sampai begini. Sampai nggak bisa jawab sampai begini. Karena dia sudah nggak bisa jawab gitu. Artinya apa yang dia dengar dari gereja kan itu yang dia pahami, dia percayai. Tapi begitu ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar daripada pemahaman gereja, dengan logika dia, akhirnya dia sampai gini, aduh, gimana sih? Bingung, dia sendiri bingung. Terus akhirnya, ya namanya dia memang, dia bilangnya gini, aduh, saya ini kan hidup di kampung, saya punya keluarga besar semua. Di kampung itu, kalau ada satu anggota keluarga atau satu keluarga dari keluarga besar itu yang masuk Islam, itu cibiran dari saudara-saudaranya itu jahat katanya. Ngomong itu jahat katanya kalau buat yang orang-orang masuk Islam. Kan dia pernah ibunya ini kan pernah sakit. Karena sakit rambutnya rontok, ya. Kan rambutnya rontok dia pakai kerudung.
masuk gereja, dicipir sama orang gereja. Sampai segitunya. Nah, jadi karena mungkin alasan dia masih takut dengan saudara-saudaranya atau keluarga besarnya, ya kemarin dia bilang, kan saya ajak, ayo Bu, kalau Ibu mau masuk Islam, gitu kan, nanti ya. Ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah maksa dia masuk Islam kan. Yang penting dia sudah terbuka pikirannya, dia sudah mau menggunakan logikanya. Masalah dia mau bersyarat nggak bersyarat itu bukan urusan kita. Itu harus benar-benar kemauan sendiri. Betul. Di Islam kan nggak paksa. Ya nggak apa-apa. Ya kita tetap mendoakan Ibu supaya cepat sembuh gitu. Ya alhamdulillah sudah pulang kita ketemu sebuah yayasan juga namanya Mualaf Center Ciranjang. Mualaf Center Cianjur apa Ciranjang gue lupa lah. Oh, yang Mualaf Center. Iya ya kan nggak jauh kan dari rumahnya Iya. kan. Nggak jauh. Di situ juga ada ibu-ibu mualaf yang lagi ngaji, ada sadar di situ ngobrol sama pengasuhnya, kita kasih Itu kajian. ada yang kenal lu. Ada juga. Kita kasih kajian ntar itulah. Gitu. Ya udah, jadi memang ya rata-rata yang menjadi masalah buat para mualaf itu ya masalah keluarga. Yang paling dominan itu lah. Itu udah ini ya, biasa. Iya. Ya kita kan juga nggak bisa salahin. Cuma saya bilang sama ibu-ibu yang ada di situ, ya tolong kasih tahu, misalnya ada teman atau saudara yang mau masuk Islam, boleh takut tapi jangan berlebihan. Karena tidak semua yang ditakutkan itu terjadi, gitu Bang. Itu di YouTube you ada. Nanti lagi diedit. Nanti ada nanti di YouTube-nya Kodondi, ya kan, ini lihat aja biar rekaman-rekamannya dia apa namanya di Bandung. Terus yang di Murtatan itu ada juga ya, gue udah lihat. Yang apa yang kita lihat yang Murtad yang akhirnya balik kanan lagi, Ya. ada juga itu. Mati. Kamu mati. Nggak masuk dong. Masuk sih. Coba situ. Hah? Oh situ nyala nggak bu? Mati. Ya itu mati. Ininya, kameramennya. Tunggu. Udah lobet berarti. Enggak. Orang nggak dipakai. Tadi nyerocos. Hah? Nyala itu tadi udah direkam. Ini mana nyalain? Dari tadi nyerocos. Tapi pakai itu dapat itu. Berarti nggak masuk. Tapi tadi nyala kok. Iya. Iya, ya kan? Hah? Baru. Ini nyala lagi kan? Iya, habis baterai. Kadang kalau dibilangin ya, Hah? tambeng sih lo. Iya. Bader banget. Enggak, udah. Gue nggak pakai udah lama udah. Bilangin baterai. Udah 2 apa, minggu. nggak percaya. Udah 2 minggu. Nah, ini nanti dikat ya. Berapa menit tidak? Hampir sejam ya? Hampir sejam. Ya udah. Ya, jadi ini salah satu bentuk dakwah ya, bukan tujuannya untuk apa ya, untuk memualafkan atau mensyahadatkan orang, Untuk merusak akidah orang. yes, Kita di sini berniat untuk mensiarkan. apa kok? Siarkan agama Islam. Lama baca. Iya, Robert. Di mana? Jadi apa? Udah tutup lah. Oke, ini karena mic-nya udah mau Gua baru ngomong dari Robert. ya. Terima kasih. Mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi baru mati kan. Coba dites suaranya. Masuk kok. Orang tadinya